Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang Allah, adapun kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj tahun 2002. Di sini saya sebagai pengacara akan membacakan adapun susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah segot jalan kaya takut tegesor basah gale. Alangkah sedot aku balik Bapak Ibu di sini ramah gale. Nanam salam di pinggir padi, padi ditanam di Bandaraji. Saya penjawab salamku ini dengan semangat. Saya doakan semuanya naik haji. Udah itu Bu. Satu. Oh enak dia nu katina. Satu. Oh enak. Satu. Memang inilah ngaji ini segala dua langanannya teman. Udah itu ilustrasinya kalau jawab salam tuh kalau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat hadiah sebesar kebau. Kalau waalaikumsalam warahmatullah sebesar kambing. Kalau waalaikumsalam kata kamu apa lagi? Salam sambil ngayau-ngayau HP. Mbak telur, tidak ke mbak ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebau kali pahalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akrama bani adama sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya alim ya fatta iftah lana futuhal arifin amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan kami banggakan pengurus mushola At-Taufik beserta jajarannya, pengurusnya, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustadz, wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini, rahimakumullah. Saya doakan bagi yang mengaminkan, mudah-mudahan doa saya pada malam hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini akan Allah panjangkan umurnya. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan Allah berikan jalan kalau yang banyak hutangnya semoga cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan lekas untuk melunasi hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Ciri banyak utang, amin ya. Amun nak jodoh diduk masuk ke rata-rata lah dapat jodoh. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, di suasana kebersamaan pada malam hari yang sangat berbahagia ini, mari kita sejenak bermuhasabah kepada diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing.
di suasana kebersamaan kita pada malam hari ini, di usia kita yang sampai saat ini, yang mungkin sudah punya anak, sudah punya cucu, dalam mengarungi kehidupan ini penuh dengan liku-liku, pahit manisnya. Sesulit apapun kehidupan kita, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu-satunya yang mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Maka untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang? Ataukah di usia kita sampai saat ini lah tua mbak ini, lah anak, lah bercucung, dia perubahan sama sekali. Sembahyang sekendak kita saja, puasa sekendak kita saja, makan sekendak kita saja, bahkan mulut sekendak kita saja. Ataukah semakin lama semakin pupus? Saudaraku, waktu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu kita terus berpacu mendekati sakaratil maut. Maka satu hal yang harus kita tanyakan terus-menerus dalam diri kita, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya yang ada di sini termasuk aku 99,9%, bahkan 100% belum ada yang siap. Siapa yang tidak siap? Baca kita juga proposal malam ini. Yasinan kita. Belum gale? Belum gale. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Terima kasih malam ini saya telah diundang Sallallahu alaihi wasallam. Waktu malam Senin itu kami ngadakan Isra Mi'raj di Nendagung Masjid Asadatul Muhajirin. Ada yang nenggari katanya, Ustadz Kang tolongnya diisi di musola kami itu. Cuman sebelum ku jawab ku tanya kuda ya dengku nih dindi nih. Jiku mak mana jamaah kita di musola tuh? Apakah jemaahnya mudah tersinggung apa dide? Oi katanya Ustadz tidak mudah tersinggung, jemanya lemak katanya. Jika kamu dia mudah tersinggung, dindak jika aku ngisinya. Ngapa tat katanya? Jika kamu titulah dia mudah tersinggung, ngagilah seragi ngai jema galaknya lo so jalan dia berbaju gitu. Lah seragi ngai jema dek keruana digidingin, dok kera digi panas, anginan apa dia seragi ngai jema ge, gila amulah dia tersinggung lagi. Jadi di sini mudah tersinggung apa tidak jemanya? Nah seragi berarti. Aku tidak kepanjangi ke nyampai ke ceramahnya, amulah tidak tersinggung lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, baiklah kita masuk kepada acara inti. Jadi sebelum aku masuk ke acara inti ini kita berasan kudai. Apakah siraman rohani itu ini dini? Apakah hikmah? Kalau siraman gitu cibuk udem. Berapa kira-kira? Sejam, apa 2 jam? Apa 3 kali 15? Mana yang paling baik? 3 kali 15? Baik. 15 menit ini akan saya hantarkan kepada sejarah perjalanan Rasulullah. Sudah itu saya ambil kesimpulan 5 baik kan. Karena waktunya singkat, ini mengajinya melalui memori kanannya dek temu tadi. Memori kita ini gidu giga apa ini menceritakan tentang Isra Mi'raj, merupai minyak mahal lagi lah pening. Lah ada jualan minyak. Belum. Itulah. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah cerita yang sudah baku. Cerita yang sudah lumrah yang kita peringati dalam setiap tahunnya. Kalau umur kita 60 tahun berarti 60 tahun kali 60 kali kita memperingati Isra Mi'raj. Akan tetapi yang diceritakan itu baik ngapa sangkan kita nak diperingati saja.
Itu baik padahal kita ceritakan. Sebatas Rasulullah berjalan sampai Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Udah itu diceritakan. Gitu itu baik diceritakan. Hanya masih nak kita peringati di setiap tahunnya. Baik, sebelum saya ambil kesimpulan, kengapunian kita sangka nak memperingati Maulid Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, saya ceritakan dulu Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah Allah. Di saat itu Rasulullah SAW, Rasulullah ini dalam keadaan duka yang sangat mendalam sebelum diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Rasulullah ini, kata sedih Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Ngapa sedih? Karena Rasulullah SAW pada waktu itu bininya mati, mamangananya mati. Sedih nian, sedih luar biasa Rasulullah SAW. Karena orang yang dua ini yang mendampingi Rasulullah SAW berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, gadunilah menbahasa kita diking. Kalau bahasa preman diking itu. Ya, diking. Maka tahun itu disebut adalah tahun Amul Hasni atau tahun duka, tahun kesedihan. Sedih luar biasa Rasulullah SAW ini. Siti Khadijah adalah istri pertama dari Rasulullah SAW. Siti Khadijah ini wanita bangsawan, cantik, kaya, umur 40 tahun. Hanya umur 40 tahun tu cuma wanita bangsawan, cantik. Dia loh, kita misalnya 40 tahun berada di kebun saja. Dia terbayang ala peluk mana itu. Ini 40 tahun cuma bangsawan. Ini kekayaan Siti Khadijah ini Bapak Ibu hadirin sekalian, 3/4 kota Mekah tu cuma berdagang nek dia galu. Kaya dia. Aman bahasa kita ibarat kita ambil ruang lingkup pagar alam kecil ni baik 3/4 pagar alam ni dia galu. Ni ibong itu galu. Rasulullah SAW pada waktu itu umurnya 25 tahun. Waktu dia nikah dengan Rasulullah. Bagi Siti Khadijah, ni dia nak nikah lagi sebenarnya. Berlakilah 2 kali. Dia tidak berlaki lagi sebenarnya. Cuman ngapunian saat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW injek luar biasa. Karena umur 25 tahun Rasulullah itu tuh memang jemnya belagak nian. Mun bahasa kita cinta ini ande tu ni. Ngapa sangka Siti Khadijah ini tertarik kepada baginda Rasulullah SAW? Karena Rasulullah ini adalah sosok suri tauladan alap luar, alap dalam. Di lo kita lo kedundung alap luar berjabut di luar, di dalam. Di pula lo tempuh buka, alap luar bulos di luar, satu di dalam lo tenganyo. Rasulullah ni akhlak luar biasa lah Rasulullah ni. Dia berdagang tu berbeda dengan yang lain. Dia berdagang itu injok kayaknya tu apa namanya satu balik tadi. Injok kayaknya ini modal, ini untungnya. Kata dia jangan apa anu mat bahasa kita dinjok kagala ni. Aku ni upahan injok gua pergi nak pergi jadilah. Tambah sengaja ai cacam katanya mak mana lanang ini cah. Singkat cerita Bapak Ibu hadirin sekalian, Siti Khadijah ini mengutuslah jemaah merasa nila Nabi Muhammad ini lagalak lom katanya. Tanya kange Muhammad tu lagalak lom katanya dia ini nikah ngagi aku. Ada di rencananya nak nikah katanya. Nah singkat cerita Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW ini ngomong kange utusannya, aku belum sanggup nikah karena aku ni belum dia katanya. Pada waktu itu Rasulullah tu jemanya lah berduit lah nak kelas ini. Cuman untuk membahagiakan orang sekelas perempuan Siti Khadijah, bahasa kita kita bermobil kijang biasa, dia lah biasa berpajero. Asal di pacaknya mangaikannya ini. Di dia pula kata Siti Khadijah sampai kasak dia galak laju pokok. Itulah dalil nek kita lanang. Jangan boleh ngambil janda. Hanya janda tua, janda berduit. Janda kaya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Bayangkan sekali lagi,
3/4 kekayaan Siti Khadijah tersebut ya diperjuangkan untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 3/4 kekayaan Siti Khadijah itu di akhir hayat Siti Khadijah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada sikok baju 20 tampalan. Di mana lagi 20 tuh? Nampal kayaknya kira-kira. 3/4 kota Mekah tu dia kamate gi selembau pakaian 20 tampalan. Bahkan ada yang merenyukan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Siti Fatimah itu nyusu bukan ngeluarkan susu akan tetapi ngeluarkan darah. Saking dia lagi. Ada lagi yang membuat Rasulullah mengingat terenyuh sangat bersedih hatinya itu ketika ia berpesan kepada Sayyidah Fatimah anaknya, wahai anakku, omong kang abah kaba, omong kang bak kaba, ame aku mate kele, aku minta sorbana yang ia mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Kalau aku mate kele katanya balut kat saking dek bedinya itu. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya, tidak usah ragu bahwasanya kain kapan itu sudah Allah kirimkan dari surga 5 sekaligus. 1 untuk diriku, 1 untuk Husain, 1 untuk Sayyidina Ali, 1 untuk Fatimah dan 1 untuk Khadijah. Dan yang membuat teringat renyuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi pesan ngagi anak Sayyidah Fatimah, omong kang ebak kabar, katanya nanti kalau dia masih berjuang menegakkan agama Allah sepeninggalku telah mati, dia ingin menyeberang lautan, dia ingin menyeberang sungai, dia tidak ada dana lagi, maka bongkar kuburan aku, ambil tulang belulangku, jadikan jerambah. Itu betina itu, Bu. Angka Rasulullah sedih luar biasa. Belum lagi mamangananya diking mate. Sedih luar biasa. Lanang ni bo kalau betina mati habis sambian. Habis nian. Ditanya-nya ngagi anak kan. Bak makan bak. Dia tinggal saja ngomong ke bahan. Ini lanang kan. 2 hari ditanya lagi, bak minumlah bak. Tinggal anak ngomong ke lainnya kuda anaknya manis itu. Cuman bertahanlah itu 3 sampai 7 hari. Lewat 7 hari banteng setir, mulai ada jam sedekah nyanyi. Barulah 1 bulan. Nah dikinai tadi itu kan. Diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan. Dicek pula status itu. Dicekam kesepian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Bertahan ge senampor. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, di suasana sedih yang luar biasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu itu diperintahkan Rasulullah sedang di pinggir Ka'bah dan salat Isya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadaku. Itu hibur kudai membahas kita ajong bertemu ngaku kudai. Maka dia duka sangat mendalam. Nah, waktu itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menjemput kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajonglah tuapa kana jemput adalah kendaraan bernama burak nyela. Burak tuh Pak, buruk tuh itu dia diambil ada asal katanya. Jadi kecepatannya itu saat dia sekali melangkah cit katanya di kelom. Sejauh mata memandang tuh bukan di dinding. Saat pada cet dia lah di ujung dunia sana. Nah, malaikat Jibril ini ke surga nak ngajak burak tadi dan bermain galupulu ini. Ribuan burak tu tadi kan. Nah, kata Jibril mana nangkap ini kan kemelibagan bermain galu ini kan.
meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana nak nangkap ini katanya kan, amut ini satu berdeciat lah kelam. Nah, satu diperhatikan oleh malaikat Jibril ini, ibu-ibu sekalian, rupanya ada siko. Ada siko buruk ini yang duduk ngelamun di pucuk batu. Ngelamun dia, nah kata Jibril gagi kuda ini ngapu kan ini ngelamun yang lain kemelibakan. Digagilah buruk tersebut, tanya hanya bukan bahasa hadis. Karena sejarah Isra Mi'raj ini banyak, ada 20 hadis ya. Dia kurang 20 hadis panjang yang dikisahkan oleh Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu ada 20 panjang. Ini ku singkat-singkat baik lah 15 menit. Nah. Jadi tanya gini dengan Jibril, aman bahasa kita lah ini, rock lain bahasa kita kan, rock ngapa sangkan kabang ngelamun, kanci kabaku kinai bermain-main gal, ngapa sangkan kabang ngelamun. Oh Jibril, aku ngelamun ini, akulah dapat kabar jauh sebelum ini bahwasanya ada kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dan kekasih Allah tersebut akan menunggangi di antara salah satu kami ini. Ngapa sangka kabar katanya ngelamuni? Aku khawatir wahai Jibril, aku takut kalau bukan aku itu ia menjadi tunggangan manusia yang sangat mulia dihadapkan kepada Allah Subhanahu. Artinya lama buruk itu tadi berharap. Itu apa hikmah Bapak Ibu hadirin sekalian? Artinya kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus menerus dan yakin, karena Allah Subhanahu wa taala menantang kita, ud'uni astajib lakum. Syarat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan menyembah kepada Allah, meminta pertolongan selain kepada Allah. Ini banyak nyembah tuang tuet kepada Allah, hanya meminta pertolongan selain kepada Allah. Ke batang bezak, ke juru kunci dan lain sebagainya, karena banyak di dulu itu. Artinya di konsekuen apa yang dipesan oleh puyang kita dulu. Janji nunggu kata betaro, janji nunggu kata betaro. Janji kita di alam sana dulu apa? Menyembah kepada Allah. Konsekuensinya itu apa? Meminta pertolongan pun hanya kepada Allah. Nah, setelah bertemu dan berasan tadi amamba itu katanya roh kita ini tunggal mancegan. Malah kita berangkat menjemput kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijemputkah cepat kadikat, dijemputlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, dijemput, diambil di belah dadanya ku cepat kadikat. Odem itu di tepi sungai Zamzam, kemudian dicuci, diisi dengan hikmah, diisi dengan iman, kemudian diajaklah berjalan di beberapa tempat, di beberapa sejarah pernah ditempati oleh Nabi, disuruh sholat di sana, kemudian tidak lama sampailah ke Masjidil Aqsa. Itu cerita tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lemak dia. Ibu-ibu ni tadi kata riba ngaku nganding. Teringat ngendongku aku. Memang jema dulu Pak, lulu itulah ngajinya. Belum paham tajwid segala-galanya. Cuman akulah keliling kemarin diundang di alumni 87 Bupati Palawang di Perandonan masih lulu itulah ngajinya. Udah itu di daerah Jarai di Pagar Alam nih masih lulu itulah galuh ngaji nih tadi. Lum dia lapas tajwid itu ngaji ngisi majelis taklim di petang-petang Jumat tuh lum dia masih ngaji lamu tuh, cuman sejuk luar biasa. Aku ndongku tuh ngaji katanya. Ola eka alaihem. Sholawatun merabbehem. Gitu ya. Wa ola eka homol muhtadon. Padahal nih onanya itu. Masa padahal. Senang nih anakku, Bu. Nih itu. Senang nih anakku. Kalau pelajari lagu, kamu galak lagu. Lagu itu ada banyak, Soba, Bayati, Nahwan, banyak lagu itu. Kalau pelajari.
Odem itu muka miki kecil dulu di hayal-hayal kaannya itulah melekat hebat aja membagi dulu. Satulah odem pada sebat ada seta mulai aina komban akom watamat. Odem itu lah pacak dites di guma. Ayo katanya makanan kudai maka ku belika. Memroda semarta da seta ba aina seba. Mar taba. Itu kan? Udem itu dihayalkan lagi sampai ke bawah tadi ada kan di sisi lembar kedua tuh. Pamarobehat tejarotohom. Ya kan? Dihayalkannya jawab mama kena jegat ibung tegeruntung. Masih teringat artinya kan. Hanya membekas nih. Itu cara jema bagi hebat karena jema bagi itu menyampaikan apa agama itu lewat otak kiri, Bu. Otak kiri bukan otak kanan. Kalau otak kanan ini banyak gerupuan, empai minyak saja naik lah pening. Lom rupiah anak HP, lom laki ngambung saja semuanya. Ya. Jadi lewat otak kiri. Jadi otak kiri ini tadi indah kan Ganesha itu kan pakai otak kiri dinyanyi-nyanyikan dia. Maka apa? Anak-anak nih siapa nih nama nabi kita tuh? Nak. Nabi Muhammad. Nah mendongnya siapa? Dulu Pak diajarkan dulu. Diajarkan anak jema dulu kan jarang dikit. Anak jema dulu kan banyak 6, 12. Hanya dia ngajarkannya pu ada di ingogan, ada di anune berare, ada sampai nelisek kutu kapo kan. Jadi nyanyiin dongeng sambil milih ata. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, itu kan, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Kata anak ini ingogan jantai nah. Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Nama dongeng siapa mak? Katanya nelisek lain tadi kan. Siti Aminah ibunya. Ngulang lagi saya. Siapa namanya Bang? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal di belakang alun-alun apa di mana katanya kan? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa pengangkat wali kota, apa bupati apa Jokowi? Tanyainnya kan detail ajaran tauhid itu. Ajaran tauhid itu. Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Boleh, nek jangan tuh nyilala nek ngayal-ngayal berjong-berjong, berjong tuh boleh asa galak berjong tuh. Hanya nek bermakna alangkah panjang bulu tekiak. Ilo dibuatlah tali baku. Kalau sembayang lagi digalak, di dekat dapatlah embau serge. Lemak dia deh. Lemak dia dulu itu. Itu. Terti didanya kamu nanya aku bahasa dusun. Ceramah bahasa dusun. Aku dia ke bahasa Indonesia. Dia terti bahasa Inggris aku. Oi kemuncang lo jauh buatan sih. Senang deh Pak. Senang tuh, senang mudah masuk hidayah. Kembali kepada tadi, setelah itu Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Rasulullah menjadi imam dari para nabi dan rasul sebelumnya. Udem sembayang, Rasulullah disuguhkan dengan minuman, ada khamar, ada susu. Kemudian Rasulullah yaitu mengambil susu. Benar kata Jibril bahwa engkau adalah makhluk yang paling mulia, engkau adalah makhluk yang suci, maka kesucian kau ini akan dihadapkan kepada Allah yang maha segala-galanya. Sehingga dimi'ratkan dimi'ratkan Rasulullah ke langit. Isra tadi apa artinya? Berjalan malam. Mi'raj naik. Mi'raj naik. Amada lakinya dagal berjalan malam Isra. Hanya mudah ngenjok kode bu Mi'raj artinya
artinya naik itu. Jadi Isra berjalan malam, Mi'raj naik. Nah, dinaikkan Rasulullah SAW naik 1, 2, 3, 4 bertemu dengan para nabi dan rasul, naik, kusingkatkan, kucepatkan, kalau sampai ke kesimpulannya. Sampai ke langit yang